Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu alias ngopai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap luar biasa. Kopinya pagi ini, kopi yang super keren yaitu dari Java Halu Coffee Farm, javahalucoffee.id kalau websitenya. Dan ini adalah ranum luwak, ngeri kali ya luwak. Enzimatik, maksud enzimatik ini adalah dari enzim luwak, jadi bukan dari apa pup kotoran luwak, bukan. Ini dari enzimatik luwak. Keren kan ya? Jadi halal. Insya Allah halal. Wah keren. Kocok-kocok asik. Ya memang agak mahal dikit ya. Premium pagi ini ngopinya. Minggu pagi, asik banget ya menikmati pagi cerah. Kayaknya harusnya saya di luar ya daripada buat podcast kayak gini ya. Tapi demi Anda, saya buat dulu nih. Yang mau saya bahas itu soal belajar sih ya. Saya senang memberi pelajaran, ngajar, senang gitu ya. Jadi kalau ada orang yang belajar ke saya senang gitu ya. Meskipun subject to my time ya, karena ketersediaan waktu saya aja yang susahnya itu masalah waktu sih ya. Masalah waktu, ada ngajar lah, ada macam-macam, urusan perusahaan dan seterusnya, urusan futsal, urusan main band dan seterusnya. Tapi belajar ngajar itu maksud saya begini ya. Kalau saya ingin tahu sesuatu, saya belajar. Belajarnya serius. Dan saya cari guru yang serius juga. Ini jadi saya guru, I'm going to follow him ya ikutin gitu ya. Oh, itu masternya, saya ingin berguru kepada Anda. Tok tok tok, saya ingin berguru kepada Anda. Tuh ingat cerita siapa namanya? Pal Gunadi ya, yang ingin berguru kepada Dorna gitu. Datangin Dorna. Saya ingin berguru kepada Anda. Dornanya nggak mau ya, karena dia pengen ngajarin Arjuna. Ya. Saya ingin nggak bisa. Saya alasannya tuh macam-macam lah. Dorna ngelas itu. Sehingga Pal Gunadi akhirnya terpaksa berguru kepada patung Dorna, karena dia saking ingin bergurunya kepada Dorna. Jadi kalau itu berguru tuh kepada orang yang benar-benar jagoan di bidangnya. Dulu waktu S3, ini saya satu ruangan bertiga ya, bertiga. Ada satu lagi anak S2 dan satu lagi sobat saya tuh namanya Aid dari Mesir ya. Dia lebih lama dari saya. S3-nya setahu saya mungkin selesainya itu 10 atau 11 tahun ya. Gila ya, lama banget ya. Dia kepada ada salah satunya, kok saya lupa namanya ya, tapi itu jagoan di antena. Nah si pembimbingnya ini, pokoknya inilah keras banget sama dia. Kalau menurut saya rada jahat juga pada dia ya, mengerjain nggak selesai. Saya tanya kepada teman saya nih, kenapa kamu berguru kepada dia? Kan dia udah bikin susah segala macam. Jawaban teman saya ini adalah karena dia yang terbaik di bidangnya. Syafai kalau nggak salah ya, di bidang antena waktu itu dia yang terbaik di seluruh Kanada dan juga di dunia, dia one of the best. Maka saya pengen berguru ke dia, biarpun dikuyo-kuyo kalau bahasa Jawanya ya, ditekan-tekan, dipukul-pukul gitu ya. Tetap aja, kenapa saya ingin tetap berguru kepada the best. Jadi kejarlah guru yang terbaik. Nah, itu ya. Kalau dulu memang harus secara fisik kita datang ke perguruannya, ngikutin dia. Kalau ini ngenger gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Kalau kita ingin berguru pada seorang kiai, kita ikutin kiainya. Kalau perlu kita bawakan tasnya, kita bawakan sarungnya, kita bawakan sendalnya, kita bawakan itu. Bahkan di beberapa tempat itu air minumnya aja tuh diminum sama murid-muridnya, jadi berebutan gitu. Kenapa? Karena ingin berguru kepada si gurunya ini ya, ingin berguru saking hormat, cinta, sayang kepada gurunya gitu ya. Kita tidak perlu seperti itu tentu saja ya, tetapi kita berguru itu serius ya. Bangsa seperti Steve Jobs pun ketika berguru dulu dia juga gitu, ngintil ke orang itu, diikutin terus. Siapa sih ini anak ini gitu? Siapa sih dia? Nggak tahu tuh, namanya Steve Jobs, ngapain tuh ngikut saya? Biarin lah, dia ikut meeting di rapat ya, ikut rapat, ikut jadi denger lah gitu.
Nah, zaman sekarang ada internet. Jadi kita tidak harus mengikuti seseorang secara fisik, tetapi kita belajar ya. Ada banyak ya, ada kalau sekarang ada Udemy ya, ada kampus-kampus itu membuka ininya apa kuliahnya online ya. Itu ada semua. Kayak Harvard ada CS50-nya ya. Saya ngikutin tapi sempat setengah jalan. CS50 ya, MIT OpenCourseWare itu semua dibuka. Jadi sekarang tidak ada alasan untuk tidak belajar kepada yang bagus. Kalau belajar tuh ke yang bagus sekalian gitu. Jadi jangan ya ini ya, kita ngabisin waktu untuk belajar kepada orang yang nggak benar. You're wasting your life. Usia kita ya, yang kita korbankan apa kalau kita belajar? Usia, waktu. Ya kalau kita belajar beneran kita harus bayar ya uang kuliah. Tapi yang lebih utama adalah kita menghabiskan waktu kita, usia. Uang bisa dicari, usia nggak bisa dimundurin lagi. Jadi sayang ya usia Anda kalau Anda pakai nggak benar ya. Belajarlah itu. Buku-buku juga banyak. Buku-buku kadang bacanya susah. Makanya kita lihat, oh bukunya susah, kita baca penjelasannya lagi. Baca videonya, baca pendapat orang gitu ya. Tapi bergurulah kepada orang yang benar ya. Makanya kalau saya kadang-kadang ada orang yang pakai referensi yang nggak jelas ya, yang hanya orang-orang yang cari popularitas ya, populis, cari keviralan segala macam, nggak ada gunanya. Kamu nih kalau ke mahasiswa, Anda kepadanya, you're wasting your life, your time, nggak bisa mundur lagi, sayang ya si Anda. Nah mendengarkan video Anda ini, video saya ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat tinggalkan. Kenapa? Ya. Ini berapa menit nih? Udah 6 menit ya, 6 menit kehidupan Anda kan ini sudah hilang dengarkan ini. Kalau tidak manfaat, ya itu udah percuma ya. Anda mendengarkan 6 menit, 7 menit, 13 menit dengarkan video saya, hilang. Dan saya tidak bisa mengembalikan lagi usia Anda. Anda pun tidak bisa, semuanya tidak bisa gitu ya. Jadi itulah ya, belajar yang baik. Hal yang lain lagi, kadang ini ya, saya memberikan penjelasan ini itu. Nah kadang memang mahasiswa atau bukan mahasiswa secara formal ya yang ada di kampus, karena banyak juga orang yang berguru pada saya secara online, nggak pernah ketemu atau duduk di kelas saya tidak terdaftar resmi, yang mana saya perkenankan juga ya, sitting in di kelas saya itu boleh. Terus nggak mau usaha ya. Nah itu yang saya kadang-kadang kesel gitu ya. Pak Budi tolong ceritakan ini lah. Dulu saya ngasih seminar di sana nggak datang, seminar gratis ya. Saya banyak memberikan seminar gratis, yang berbayar ada, tapi gratis juga banyak ya. Nggak datang ya. Kalau misalnya apa sih band yang paling terkenal sekarang? Coldplay itu. Kalau Coldplay datang, Anda berburu, wah harus jutaan rupiah dibayar untuk nonton Coldplay. Nonton Budi Raharjo enggak? Budi Raharjo bukan Coldplay Pak. Ya jauh Pak bedanya gitu. Coldplay jauh di atas Pak Budi Raharjo, nggak ada ini. Iya memang sih, I know that, saya tahu gitu. Tapi menurut saya bukan gitu maksudnya. Kalau ada yang bagus saya kejar. Ya. Saya tidak tahu apakah saya bagus atau tidak, karena itu cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan, belajar tuh cocok-cocokan. Oh saya cocoknya belajar dengan si ini dengan si itu. Ya. Tapi yang bisa saya garansi adalah saya tidak cari popularitas, saya tidak menipu, kalau bahasa Sundanya ngawadul gitu. Saya nggak gitu ya. Saya nggak. Yang saya ceritakan adalah fakta ya, science, teknologi, bukan fiction juga kadang-kadang ya. Ngarang, tapi saya sebutkan kalau fiction ini fiction karangan saya atau hayalan saya. Tapi kalau nggak gitu ya biasanya real ya. Real. Kalau kecuali fiction, saya bilang ini fiction, khayalan. Kayaknya saya kadang-kadang ini ya kepikiran, kayaknya saya harus menceritakan ya, kayak membaca cerpen gitu ya, karangan Budi Raharjo sih. Menarik juga kayaknya. Oke ya. Itu fiksi kapan kadang. Nggak tahu ya, YouTube saya pernah cerita fiksi nggak? Kayaknya belum pernah ya. Ya mudah-mudahan ini ya, apa yang saya ceritakan atau saya sampaikan itu adalah fakta, semuanya real ya. Anda bisa cek. Anyway, ngopi juga bisa dicek nih. Alhamdulillah bisa ngopi ya. Ngopinya enak. Dan ini juga fakta, ngopi enak. Ngopinya enak, fakta. Ini dari Java Halu, dari Glick, dan dari yang lain-lainnya, fakta kopinya. Beneran.
Anyway, yang penting kita semua sehat ya, jangan marah-marah, dan sekali lagi kalau gunakan referensi atau gunakan referensi yang benar. Oh ya, ada ini ya, tambahan lagi, lupa. Ada orang bilang, "Pak, kan yang penting pesannya, bukan ya kalau orangnya nggak benar ya nggak apa-apa Pak, tapi yang penting kan pesannya." Ya benar juga sih, tetapi saya cenderung berpendapat bahwa orangnya ya, pembawa message-nya itu penting juga ya, perlu diperhatikan juga. Kalau dalam ini sanad keilmuannya tuh jelas gitu, ini urutannya siapa, belajarnya dari siapa gitu ya. Eh, ya itu dia yang kemarin saya ngelihat ada yang ngeposting apa gitu, saya lihat ya yang bahkannya gitu referensinya kayak gitu ya, dan memang orangnya terkenal berbohong itu terlalu membesar-besarkan, tapi yang ini mungkin benar Pak gitu. Ya susah ya kalau udah orang banyak berbohong gitu ya, cari sensasi terus kemudian dianggap benar. Makes me cringe. Yang penting kita ngopi dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada nih, saya mau menikmati kopinya dulu. Sehat ya.